Pemain Belgia biasanya sukses di Man City. Doku bisa nggak nih? Tidak banyak pemain asal Belgia di Manchester City, tapi biasanya mereka pasti sukses. Kini Jeremy Doku datang. Mampukah sang winger ikuti jejak Kompany dan De Bruyne? Manchester City merekrut Jeremy Doku dari Rennes di musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu ditebus seharga 60 juta euro atau setara 993 miliar rupiah. Jeremy Doku bermain sebagai sayap kanan. Doku diyakini bisa menambah lubang yang ditinggal Riyad Mahrez. Menariknya, Manchester City tidak punya banyak pemain asal Belgia. Sejak tahun 2003, cuma ada 5 pemain sebelum Doku datang. Mereka adalah Daniel Van Buiten yang main di tahun 2003 sampai 2004, Emil Menza pada 2007 sampai 2008, dan Dedrick Boyata pada 2010-2012. Sisanya ada 2 pemain City yang sudah disebut legenda alias lebih sukses dari sebelum-sebelumnya, yakni Vincent Kompany dan Kevin De Bruyne. Kompany mengemas 360 penampilan di seluruh kompetisi dan menangi 4 titel juara Liga Inggris. Kevin De Bruyne mengemas 358 penampilan dan meraih 5 titel juara Liga Inggris dan sekali Liga Champions. De Bruyne masih bermain di City, sementara Kompany sudah cabut pada tahun 2019, lalu kini jadi manajer Burnley. Dalam 1 dekade terakhir, pemain Belgia biasanya sukses di Manchester City. De Bruyne dan Kompany adalah buktinya, apalagi keduanya sama-sama menjabat sebagai kapten tim. Patut dinanti, bagaimana nanti perjalanan Jeremy Doku bersama The Citizens? Ajax inginkan James McAtee untuk gantikan Mohamed Kudus. Ajax Amsterdam dikabarkan telah mengidentifikasi bintang muda Manchester City, James McAtee, sebagai pengganti Mohamed Kudus yang merapat ke West Ham. Ajax Amsterdam berpisah dengan Mohamed Kudus pada hari Minggu, usai pemain internasional Ghana tersebut menyelesaikan transfer senilai 38 juta pound sterling ke West Ham United. Kudus adalah pemain bintang terbaru yang meninggalkan Ajax musim panas ini setelah Edson Alvarez, Julian Timber, Calvin Bassey, dan Dusan Tadic, dan pelatih kepala Maurice Stage sekarang ingin menggunakan dana yang dihasilkan untuk memperkuat skuadnya dengan pemain baru sebelum jendela transfer ditutup pada tengah pekan ini. Dilansir dari The Telegraph, Ajax adalah salah satu dari sejumlah klub yang menaruh minat pada bintang muda Manchester City, James McAtee. Laporan tersebut menambahkan bahwa Ajax bergabung dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya dengan Wolverhampton Wanderers, Leicester City, dan Sheffield United, di mana pemain internasional Inggris U21 itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman. McAtee disebut-sebut terbuka untuk kembali ke Bramall Lane pada musim panas ini setelah tampil cemerlang di bawah arahan Paul Heckingbottom di Championship musim lalu dengan mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist dalam 43 penampilan. Namun Man City dikatakan telah memberitahu klub-klub peminat bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan untuk menjual McAtee karena mereka menganggapnya sebagai bintang tim utama yang potensial untuk masa depan. Pengumuman pemain terbaik UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023, Lionel Messi atau Erling Haaland yang berjaya. Pemenang penghargaan tersebut akan diumumkan sebelum drawing Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 yang akan berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Grimaldi Forum, Monaco. UEFA telah mengumumkan nominasi pemain terbaik UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 lalu. Untuk 3 nama teratas, ada Kevin De Bruyne, Belgia dan Manchester City, Erling Haaland, Norwegia dan Manchester City, dan Lionel Messi, Argentina dan PSG, sekarang di Inter Miami. Lapilga julukan Lionel Messi bisa dibilang menjadi kandidat kuat pemain terbaik UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023. Pasalnya, selain membawa Paris Saint-Germain PSG meraih titel juara Liga Prancis musim lalu, Lionel Messi sukses membantu timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Kevin De Bruyne dan Erling Haaland juga telah menorehkan prestasi yang fantastis.
Keduanya berhasil membawa Manchester City merebut treble winner tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan menjuarai Piala FA, Liga Inggris, dan Liga Champions. Jika Kevin De Bruyne atau Erling Haaland jadi pemain terbaik UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023, maka untuk pertama kalinya mereka meraih penghargaan tersebut. Adapun, jika Lionel Messi yang menang, La Liga akan mengoleksi trofi ketiganya setelah sebelumnya diraih pada tahun 2010 sampai tahun 2011 dan tahun 2014 sampai tahun 2015. Jika melihat ketiga pemain yang masuk nominasi di atas, Lionel Messi dan Erling Haaland yang diprediksi menjadi calon kuat pemenang penghargaan tersebut. Lantas, Lionel Messi atau Erling Haaland yang berjaya? Menarik dinantikan. Sebagai informasi, pemilihan daftar pemain yang masuk nominasi pemain terbaik UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023 tahap awal dipilih oleh kelompok studi teknis UEFA. Penilaian itu berdasarkan kinerja mereka selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023 baik di level klub maupun tim nasional. Hasil akhir didasarkan pada jumlah suara yang diberikan oleh para pelatih dan jurnalis. Para pelatih tidak diperbolehkan memilih pemain dari timnya sendiri. Bintang muda Manchester City terjual, Cole Palmer dipastikan menuju Chelsea. Manchester City dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan soal transfer Cole Palmer. Bintang muda Man City itu dipastikan berganti seragam. Entah apa yang ada di benak Chelsea untuk mendatangkan Palmer, dan entah apa yang ada di benak Man City menjual salah satu aset masa depan mereka. Yang jelas, rumor transfer Palmer sempat mengejutkan dan mengherankan. Mengejutkan karena pemain berusia 21 tahun itu merupakan pahlawan kemenangan Man City di Piala Super Eropa. Selain itu, transfer ini mengejutkan karena Chelsea yang sudah punya cukup pemain malah mendatangkan kembali pemain muda dengan biaya transfer yang mahal. Negosiasi Palmer diklaim oleh jurnalis Fabrizio Romano sudah tuntas. Pasalnya, kedua klub sudah mencapai kesepakatan soal harga. Romano melaporkan Man City melepas bintang mudanya itu dengan harga 40 juta pound sterling. Masih ada add-ons sebesar 5 juta pound sterling. Harga ini terbilang sangat mahal. Menurut catatan Transfer Market, harga pasaran Palmer hanya berada di angka 15,5 juta pound sterling saja. Proses transfer ini terbilang cepat. Tidak sampai 1 hari semenjak rumor ini mengemuka ke permukaan, transfernya bisa segera dituntaskan. Man City memang tidak masalah melepas Palmer di musim panas 2023, karena sang pemain dipastikan akan lebih sering menempati bangku cadangan. Di samping itu, ketersediaan Chelsea membayar permintaan harga dari Man City jadi faktor tuntasnya negosiasi ini. Palmer pun tidak ada masalah untuk pindah. Palmer dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Chelsea. Dengan begitu, dirinya akan jadi pemain baru ke-11 yang didatangkan ke Stamford Bridge. Pada 10 transfer sebelumnya, Chelsea telah menggelontorkan dana kurang lebih 417,1 juta euro.